Saya lagi di Makassar dan di tempat yang mungkin jarang bisa dikunjungi orang. Tepatnya saya ada di LP kelas 2A di Maros, Sulawesi Selatan. Di sini akan ada sesuatu yang spesial. Kita akan lihat bagaimana Pustaka Jeruji Indonesia. Kita lihat sama-sama yuk. Assalamualaikum. Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia, mau lihat Jeruji Pustaka. Relawan ada berapa ini? Relawan ada tiga. Ada tiga yang tamping di pustakaan. Jadi tugasnya mereka ini itu menjemput buku di depan. Terus meminta anak-anak di dalam diantarkan ke blok. Ya, siapa yang berminat baca, apa yang nanti dicatat. Nanti dicatat ya. Dicatat, ya. Ya, masih dalam rangkaian Pustaka Jeruji. Jadi sistemnya seperti ini, setiap pagi akan ada teman-teman warga binaan yang akan membawa buku berkunjung ke blok-blok dan di sana akan ditawarkan siapa yang mau meminjam buku. 2 hari ya waktunya, 2 hari untuk satu buku, tapi kalau misalnya belum selesai bisa diperpanjang lagi 2 hari. Ini hari pertama. Dan mudah-mudahan hari pertama banyak yang minat meminjam buku dan mudah-mudahan akan tambah banyak lagi yang juga nyumbang buku, jadi variasi bukunya menjadi lebih beragam. Amin. Yuk kita masuk. Boleh masuk ya Pak? Mari. Assalamualaikum. Permisi, tabe. Coba Pak, ambil buku satu, kasih buku. Siapa ini? Pak. Ya. Ambil buku, pilih yang mana? Wes, langsung dipilih yang sana. Apa karena ada orangnya jadi pilihnya yang ini? Pak Sunardi. Udah berapa lama di sini, Pak Sunardi? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Berapa lama ini hukuman? 4 tahun. 4 tahun. Boleh saya tahu karena apa masuk? Narkoba. Ya, jadi mengedarkan. Cuman bawa. Ya, Oke. Temannya Titip gitu. orang. Oke. Ya. Namanya siapa Bang? Nama? Syahrul. Udah berapa lama di dalam? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Masih berapa lama lagi? 2 tahun. 2 tahun. Hukumannya 4 tahun kemarin? 5 tahun. Masuk kenapa boleh tahu? Pembunuhan. Bunuh siapa? Di ke kampung. Hah? Di kampung. Orang kampung? Iya. Oke. Apa? Kenapa kok sampai dibunuh? Masalah pergaulan. Ini apa bukunya ini? Bacanya? Logika hukum. Logika hukum, meretas pikir dan nalar. Ya. Coba. Agamanya Islam atau apa? Islam. Islam. Ini juga bagus nih. Tuntutan sholat lengkap, wajib sunnah. Nabe keren, nama piala gala kan, nama patojen tojen kan, salah ke sirina, wesar para lekena. Selalu senang pulang kampung, Tapi biasanya memang kalau ke Sulawesi Selatan, Maros hanya dilewati. Jadinya alhamdulillah bersyukur hari ini bisa menginjakan kaki langsung ke Maros dan di tempat yang tampaknya akan jadi bersejarah karena dari tempat ini akan lahir gerakan dan inisiatif yang sangat penting bagaimana kita membuat Pustaka Jeruji Indonesia. Ini judulnya tepat sekali, dari Maros untuk Indonesia. Mengapa inisiatif ini menjadi menarik dan penting? Ada satu ungkapan, saya yakin teman-teman juga sudah tahu, ini ungkapan yang terkenal yang bilang Bung Hatta, Bapak Proklamator kita. Berkali-kali masuk penjara di zaman penjajahan dan ada satu ungkapannya yang sangat terkenal. Tidak apa-apa aku di penjara asalkan dengan buku. Karena dengan buku aku bebas. Apa artinya? Mungkin saja ruang gerak kita terbatas, mungkin saja kita hanya bisa melangkah 1-2 meter di dalam sel. Kalau hari cerah, bisa keluar, berkebun, berolahraga, itu pun hanya paling ratusan meter.
Tetapi dengan buku, pikiran kita tidak bisa dibelenggu. Dengan buku, kita bisa hidup bukan hanya sekarang di dalam tahanan, kita bisa hidup melampaui usia kita. Ada yang menarik. Tadi malam, saya baca-baca referensi dari luar negeri, Pak Ahmad. Di Brazil, teman-teman, seorang warga tahanan bisa mendapatkan pengurangan hukuman dengan membaca buku. Ini terjadi di Brazil. Membaca satu buku berkurang 4 hari, Pak. Total dalam setahun di Brazil, warga binaannya bisa mendapat pengurangan hukuman sampai 48 hari dalam setahun asal dia membaca buku. Ini program yang berhasil dilakukan di Brazil, dan yang dilakukan di Brazil bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka diwajibkan untuk menuliskan, sama seperti tadi usul Pak Ahmad. Karena ilmu pengetahuan yang sudah terakumulasi dan sudah terkumpul di benak kita akan menjadi jauh lebih powerful, jauh lebih kuat ketika itu dituliskan kembali. Menurut saya ini satu inisiatif yang mungkin perlu kita pikirkan sama-sama karena insentifnya jelas. Kalau insentif dapat pengetahuan, dapat imajinasi, bisa enak tidur, atau insentif-insentif yang mungkin saja ukurannya belum tangible atau belum jelas, di Brazil jelas, baca buku berkurang hukuman. Itu luar biasa, dan menurut saya mungkin saja itu mungkin bisa kita pikirkan sama-sama apakah tepat diterapkan di Indonesia. Dan saya ada catatan najwa untuk teman-teman di Maros untuk Indonesia. Situasi serba terbatas memang menjengkelkan. Hidup terkungkung penuh dengan pembatasan. Sedikit-sedikit tembok menjulang, sedikit-sedikit larangan menghadap. Tak ada gunanya meratap penuh penyesalan. Keadaan tak akan berubah hanya karena tangisan. Jauh lebih baik berbuat yang terbaik dengan melakukan tindakan-tindakan yang bajik. Kebaikan bisa dilakukan di mana saja walau sedang terpuruk dalam penjara. Badan boleh saja sedang terkurung, namun hati dan pikiran tak bisa dibendung. Belajar apa saja yang tersedia dengan semangat perubahan selagi bisa. Membaca buku untuk memperkaya pikiran agar kepala tak melulu isi dendam dan penyesalan. Karena masa depan niscaya selalu terbuka bagi mereka yang tidak ingin hidupnya sia-sia. Mengisi waktu dengan hal berguna sambil menanti hari pembebasan yang niscaya pasti tiba. Terima kasih.